amalan Pak. Neka setung amalan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kaula sampean ngamalaki amalan neka, insyaallah jembatan Siratal Mustaqim sebeda riwayat 900 tahun perjalanan terbentang di atas neraka jahanam akan dipendekkan oleh Allah bagi kaula sampean hanya menjadi setung dhira. Neka amalan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampean poron apa punten? بالبرنامج مدير المعهد المنفق أخي في الله الداعي إلى الله Ki Haji Suhaili beserta Rajepon Nyai Hajjah Naimah dan juga para kiai, para alim serabu pada malam semangken. Saya kaula tak bisa nyebut asmaipun setung persetung, tapi tak mengurangi hormat dan ta'zim serta cinta kaula kepada sedejana para kiai, para alim. Semoga para kiai, para alim selalu dijaga oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Terutama saya kaula hormati Al-Habib Faqih, Ba Faqih, dan juga para nyai serabu pada malam semangken, para tokoh masyarakat, segenap pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, hadirin hadirat yang kita semuanya insyaallah dirahmati oleh Allah. Sebelum kaula nyoon sepora tak bisa ceramah bahasa Madura 100% karena kaula dari sor beje. Engki masa-masa belajar bahasa Madura engki. Jadi por campur lo kenapa ki? Alhamdulillah malam semangken kaula panjenengan sarang-sarang Rabu puntuk pesantren, sarang-sarang Rabu tempat Kak Dintoh untuk memenuhi undangan sahibul bait, sahibul hajah dari sedejana keluarga besar puntuk pesantren Al-Manfiq untuk sarang-sarang menyatakan kegembiraan kaula sampian, menyatakan kesenangan kaula sampian, menyatakan betapa sangat gembira kaula sampian sareng hari kelahiran dan juga sareng datangnya bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Sobung bulan saya lebih mulja daripada bulan Maulid. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki neka pernah nyampe aki kenapa Rasulullah kok lahir bulan Rabiul Awal, kenapa Rasulullah tak lahir bulan Ramadan atau bulan haram, bulan Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, Rajab atau bulan Sya'ban. Kenapalah Nabi kok lahir bulan Rabiul Awal, bulan saya sobung kemuliaan. Karena Allah tak boron nanti dikatakan pantas Nabi Muhammad neka manusia semulja karena lahir di bulan semulja. Allah neka tak boron dikatakan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad neka berasal dari luar Nabi Muhammad. Bahkan Allah menjadikan bulan kelahiran Nabi Muhammad sebagai bulan saya dimuliakan oleh Allah karena bulan tersebut lahir manusia saya paling mulja, junjungan kaula panjenengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Jangan subur. Jangan subur baraki. Sehingga alhamdulillah setiap bulan Maulid kaula panjenengan menunjukkan kegembiraan atas kelahiran Nabi Muhammad, atas dotong bulan saya paling mulja, bulan saya menyebabkan Allah meridhai agama Islam. Allah menjadikan bulan neka sebagai pembuka sedejana kebaikan,
Sampai disebutkan ya Rabbi salli ala Muhammad waftah minal khairi kulla mughlaq. Akan dibukakan sedejana kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaulah sampian ni perlu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kaulah sampian dijadikan sebagai umat Islam. Saya senang dengan datangnya bulan Maulid. Bunga sarang bulan Maulid, gembira sarang bulan Maulid. Karena beda sekelompok orang ngaku na orang Islam tapi tak senang sarang bulan Maulid, tak boron sarang bulan Maulid, malah stres. Mon masuk bulan Maulid stres golongan nikah. Naudzubillahi min dzalik. Padahal ngaku sebagai umat Nabi Muhammad. Naudzubillah. Karena memang disebut oleh Al-Imam Subki, rannal iblis fi arba'ati mawadhi'ah. Senyamana iblis neka atuat. Oning atuat sampian. Teriak ki. Iblis neka atuat 4 kali. Yang pertama hina lu'ina, ketika laknat oleh Allah. Katina tak atuat iblis. Ampun ibadah belum 10.000 tahun. Sodojona ibadah iblis neka belum 10.000 tahun hangus, terbakar, hilang, habis karena laknat sekalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hina uhbita ilal ardi, ketika iblis usir oleh Allah keluar dari surga. Mon iblis usir, mon Nabi Adam tak usir. Nabi Allah Adam pindah, malah bahasa aba kaula, bahasa aba abtina, sopan luar biasa. Nabi Allah Adam mereka pindah oleh Allah dari surga ke bumi bukan untuk menurunkan derajat Nabi Allah Adam, tapi malah ngangkat derajat Nabi Allah Adam setinggi-tingginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi Allah Adam mun bodai surga cuma biasa, cuma manusia biasa Nabi Allah Adam. Tapi ketika Nabi Allah Adam pindah oleh Allah di atas muka bumi, inni ja'ilun fil ardi khalifah, menjadi khalifah Allah Subhanahu wa taala. Pangkat saya tertinggi, yang angkat derajatnya setinggi-tingginya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mun iblis usir oleh Allah dari surga. Kasih kedua. Yang ketiga, hina wulida habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iblis atwat ketika lahir Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hina unzilatil Fatihah, ketika turun surat Al-Fatihah. Karena kaula sampeyan nika membahas Maulid, maka saya dibahas yang ketelu. Malam kelahiran Nabi Muhammad, iblis nika atwat. Dan teriakan iblis neka terdengar oleh anak buah iblis seluruh dunia, sampai ngumpul anak buah iblis neka. Tanya kepada iblis, bodoh apa bos? Oke, makanya cek ngolok bos sampean neka. Bodoh apa bos? Kok sampean neka atuat sampai terdengar ke seluruh penjuru dunia? Mereka cerita aki dalam kitab Sirah Al-Halabiyah. Malam semangken depuna iblis akan lahir manusia, saya akan membuat susah kaula sampian wahai anak buah. Tambah susah dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena syariat Nabi Muhammad nikah syariat saya paling gampang dan cukup pahalanya paling banyak.
Dalam kitab Mawa'idul Usfuriyah Rasulullah neka nyampe aki dalam setung hadis, barang siapa saya hadir setung majelis ilmu, barang siapa saya hadir setung majelis ilmu, maka Allah subhanahu wa ta'ala nulis orang tersebut ibadah kepada Allah selama 7.000 tahun. 7.000 tahun, siang apasa malam sholat. Padahal hadir majelis cuma sekecil, sejam, 2 jam, 3 jam. Engki, ini masya Allah kelihatannya sobung corona yang matur ini kan. Engki, kelihatannya corona ini kan tak bisa nyebrang Suramadu kelihatannya. Putar balik. Engki, sebab kaula dari Sorboja neka tak bisa hadir ke majelis acara orang banyak ngane kayak Sorboja. Tutup Pak. Langsung bubaraki sarang aparat. Engki ki sopan Pak. Ada bu apa? Aparat beneka aparat. Engki. Menghadiri setung majelis ilmu dapuna Nabi Muhammad, kaula sampean pada sarang ibadah kepada Allah selama 7.000 tahun. Alhamdulillah. Apa tak nyusahaki iblis nih kah? Maka dapuna iblis kepada anak buah, coba dicari orang neka lahir eka dimah keliling anan buan iblis, bodoh setung anan buan iblis, setan neka datang bos. Kemungkinan Nabi tersebut lahir Mekah bos. Oh, kok oning hede? Engki bos. Karena bunyak malaikat Mekah, buan malaikat Mekah. Saya sobung tempat saya lain. Maka debuna iblis, kenapa kamu tidak ganggu bayi tersebut? Kenapa tak diganggu, tak ganggu? Tujuannya iblis supaya Nabi Muhammad neka cukan lahir seperti bayi saya lain, cukan nangis. Pada sarang kaula sampean ketika lahir nangis. Pak, enggak sampean? Enggak mau enggak ajaib sampean. Karena setiap bayi lahirnya kan nangis. Saya pertama cocok sarang ilmu kedokteran. Bayi neka ketika bodoh tabu embok neka angak. Maka ketika keluar dari tabu embok, kening angin dunia, saya dingin, saya celep, bayi neka merasa sakit, nangis. Tapi bodoh keadaan saya kedua, bayi lahir tak nangis karena kuat. Atena kuat, jantungnya kuat. Kita terkadang mon bayi lahir tak nangis, mereka bisa menjadi orang yang sehebat. Disitulah iblis atau anak buah iblis beraksi. Mon bayi lahir tak nangis, iblis menggelitik. Mon bahasa Indonesia menggelitik, mon bahasa Madura apa? Angki pokon ngerti sampean. Mon bayi digelitik neka nangis. Neka tujuannya iblis. Tujuannya iblis, kenapa kamu tidak ganggu bayi tersebut sehingga ketika lahir bayi tersebut kamu gelitik, bayi tersebut nangis, sehingga orang-orang tak bakal percaya neka nabi akhir zaman karena lahir pada sarang manusia Cuman sangat disayangkan iblis neka ketuan anak buah cukan manusia Pak. Cukan ketuan anak buah manusia. Tahun yang lalu manusia neka ceramah anak buah iblis neka. Muhammad itu lahir biasa seperti bayi saya lain. Anak buah iblis neka Pak. Na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati debuna Imam Suyuti, orang yang merendahkan Nabi Muhammad meskipun ampun tobat bakal mate su'ul khotimah. Na'udzubillahi.
Allah neka paling cemburu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Cak macam-macam sampian. Thank you. Sangat disayangkan padahal neka penceramah. Makanya beda ulama saya beda ulama saya su naudzubillahi min dzalik. Debu nabang napi waspadalah. Hadirin hadirat saya pada mulja. Anak buah neka tanya oleh iblis, kenapa kamu tidak ganggu kelahiran bayi tersebut? Kamu tidak gelitik sehingga nangis, sehingga orang-orang bakal ada bu neka benih Nabi akhir zaman, benih manusia saya mulja, benih manusia saya istimewa karena lahir juga nangis. Debuna anak buah iblis setan neka tak bengal bos. Punya malaikat ebuan bos. Teki kaulah hajar sareng ebuan malaikat nika bos. Engki. Pon heda tak bengal. Engkau saya turun tangan debunas big boss nika ki iblis. Maka iblis terbang. Ketika iblis berada di atas Mekah, Allah merintah aki Jibril, usir iblis. Toron Jibril tendang iblis nika oleh Jibril sekali tendangan, terlempar sampai ke Aden, Yaman. Dari Mekah tendang oleh Jibril sekalian tok duas. Terlempar ke Aden lebih dari 1000 kilo. Luar biasa tendangan Jibril nika. Tapi karena saya tendang iblis, makhluk abadi tak mati, mon sampian. Abuh jangankan ditendang oleh Jibril lagi. Ditiup tok mati sampean. Nikah Allah ingin memuliakan malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dari malam kelahiran Nabi Muhammad nikah ada 2 golongan sampai semangkin. Bodoh golongan saya senang sarang kelahiran Nabi Muhammad yaitu para malaikat, karena kelahiran Nabi Muhammad nikah adalah kelahiran saya ditunggu-tunggu oleh para malaikat. Iki. Karena ketika Allah nyampe aki dalam maulid Diba, wa arada fakhrahu 'ala al-asya wa qala hadha sayyidul anbiya wa ajallul asfiya wa akramul habaib. Allah nyampe aki kepada sedojana makhluk tentang cahaya Nabi Muhammad, nur Nabi Muhammad. Hadza cahaya neka sayyidul anbiya akan menjadi pemimpin para nabi. Wajalul asfiya orang saya paling hebat dari sedojana orang saya suci, saya semak sareng Allah. Wa akramul habaib dan saya paling mulja dari sedojana saya dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pertama kali mirengaki pengumuman Allah neka malaikat, maka malaikat rindu poron oning tentang cahaya tersebut, sera cahaya tersebut. Maka ketika Allah nyiptaaki Nabi Allah Adam, para malaikat atanya qila huwa Adam. Ya Allah, apakah nur saya ajunan maksud adalah Nabi Allah Adam alaihi salam? Nabi Allah Adam saya menjawab, benih kaulia. Setiap nabi, setiap rasul saya diciptakan oleh Allah sedojana malaikat karena rindu. Atanya, apakah nur tersebut Nabi neka ya Allah? Apakah nur tersebut Nabi neka ya Allah? Jawab bukan. Sampai pas malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelahiran Nabi Muhammad neka fahtazal arsyu toroban wastibsyara. Arsy Allah neka bergetar. Bergetar benih karena apa? Karena saking seneng. Torob senang saya luar biasa, dan juga istibsyar memberikan kabar gembira. Para malaikat ningali arus Allah bergetar karena gembira, oning bahwasanya malam tersebut adalah malam saya dinanti-nanti oleh para malaikat. Dalam maulid habsi fahina qaruba awan wad'i hadzal habib a'lanatis samawati wal arduna wa man fihinna bitarhib. Langit, bumi dan sedojana penghuni langit, sedojana penghuni bumi menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sampai disebutkan juga dalam setong qasidah, wulidal huda wal kainatu dhiya'u wa famuz zaman tabassumu wa thana'u. Ketika lahir Nabi Muhammad, al kainat sedejana alam semesta neka bercahaya. Wa famuz zaman, zaman waktu saya tak berwujud neka senyum, seneng. Waktu ketika dilahirkan Nabi Muhammad, waktu seneng. Dan juga memuji kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk saya diciptakan oleh Allah tak berwujud waktu. Subhanallah. Arus bergetar, sedejana bercahaya, sebut lahir biasa-biasa saja. Orang gila nih kah? Suruh ngurus rambutnya Timin, rambut sarang kecoa. La ilaha illallah. Nah, neka golongan saya pertama, golongan malaikat saya bunga sarang kelahiran Nabi Muhammad. Seneng sarang kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah kaula panjenengan neka ditakdirkan oleh Allah menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Saya seneng sarang kelahiran Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Seneng sarang peringatan maulid. Alhamdulillah. Makanya perlu dididik anak poto kaula sampian. Alhamdulillah bapak-bapak kaula sampian neka ampun mendidik kaula sampian sehingga menjadi ahlu sunnah wal jamaah. Maka cek sampai anak poto sampian lepas dari jalur sampian, tetap ngiring sampian, tetap bunga sarang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ada golongan saya kedua, naudzubillah, ngiring iblis. Ketika datang bulan maulid atwat, iblis juga atwat, mereka juga atwat, beda. Sahabat tak pernah ngadaki maulid, Nabi Muhammad tak pernah merayaki maulid, padahal banyak dalil. Mau sampai aki tak cukup waktu. Okay. Maka kembali lagi kaula sampean perlu bersyukur kehadirat Allah. Alhamdulillah. Kenapa kaula sampean harus gembira sarang bulan kelahiran Nabi Muhammad? Karena saya pertama, Nabi Muhammad neka hadiah Allah bagi kaula sampean, anugerah dari Allah bagi kaula sampean. Laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Laqad manna ngangkui lam taukid, ngangkui qad li tahqiq, ngangkui fi'il madhi manna. Oh, mau bahas nahu iki pada para kiai ini kasih lebih faham ki. Berarti Allah ini bener-bener parangi hadiah kepada kaula sampian, parangi pemberian saya agung, saya mulja kepada kaula sampian. Apa hadiah Allah saya paling besar bagi kaula sampian? Idz ba'atsa fihim rasulan. Ketika Allah ngutus rasul di antara kaula sampian, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kaula sampean parangi hadiah, seneng apa tak seneng? Seneng. Mun orang yang parangi hadiah merengut, orang yang parangi hadiah tak kesokan, orang yang parangi hadiah atwat, neka berarti orang yang stres neka. Berarti orang gila neka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kaula sampean perintahake oleh Allah untuk senang, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakan kepada mereka, wahai kekasihku Nabi Muhammad, bi fadlillah, dengan keutamaan Allah, rezeki dari Allah. Dan Allah ampun nyampe akhir di ayat sebelumnya, rezeki saya paling raja bagi kaula sampian adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Sayyidina Ali bin Abi Talib ada Abu a'zamun ni'am Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikmat saya paling mulja, nikmat saya paling agung adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmat dari Allah. Rahmat makna rahmat dari Allah mana saya lebih mulja daripada Nabi Muhammad, saya lebih raja dari Nabi Muhammad, saya lebih agung dari Nabi Muhammad.
wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah nika saya mengakui, bani manusia saya mengakui, Allah, kami tidak mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam, sedojana alam. Nika Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat. Maka kalau sampai dapat rezeki, dapat rahmat, falyafrahu, perintah oleh Allah untuk gembira, senang, menunjukkan kegembiraan atas bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut dalam kitab Sabilul Huda war Rasyad dari Syekh Abu Musa Az-Zahrani. Maka ada bu Syekh Abu Musa Az-Zahrani, ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi an-naum fadzakartuhu an aqwali al-fuqaha fi amal al-wala'im fil maulid. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man fariha bina farihna bihi. Jadi Abu Musa mimpi Nabi Muhammad SAW, kesempatan mimpi Nabi, atanya ya Rasulullah, para ahli fiqih mereka ketuan pendapat saya banyak, saya sedejana menganjurkan umat Islam untuk ngadaaki peringatan Maulid, malah ngoncong orang juga parang idoran kepada orang-orang saya hadir. Katina apa neka ya Rasulullah? Neka dilakukan karena saking bunga sarang kelahiran ajunan ya Rasulullah. Maka apa jawab Nabi Muhammad? Barang siapa saya gembira sarang kelahiran kami, kami pun gembira sarang orang tersebut. Rasulullah senang malam semangkin. Rasulullah senang dengan peringatan Maulid. Maka kaulah sampean cek mirengaki kepada orang-orang saya tak poron Maulid. Niki Maulid neka ketuan dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki anggap anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Ki, jangan pedulikan orang-orang saya tak poron Maulid. Cuma doaki supaya orang-orang tersebut dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang-orang tersebut tak merasakan betapa nikmatnya menghadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Apalagi kalau dibacakan Maulid Al-Habsyi, Maulid Simtud Durar, Maulid saya ekarang oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi neka tanya oleh para ulama zaman beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi neka mendapatkan maqam Qutbul Makin. Sebelum balik ampun ketemu langsung sarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanya sedejana Maulid nikah ketuan keistimewaan. Cek membeda-bedakan Maulid sedejana Maulid nikah saya dan masing-masing ketuan keistimewaan. Ketika Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tanya, ya Habib, apa keistimewaan Maulid ajunan ya Habib? Keistimewaan Maulid kaula ketika mahallul qiyam Rasulullah hadir. Ketika mahallul qiyam kaula kelak sampean mahallul qiyam, insyaallah neka Rasulullah hadir. Maka orang saya tanya neka dalam atena kita percaya. Oke. Kita percaya. Pada sarang kaula sampean saya tak percaya tentang corona neka. Oke. Apa beda, apa sobung corona neka? Sebab kaula neka dari tanggal 1 Syawal malam 2 Syawal ampun beda acara ya matura neka. Sampang. Bangkalan terus Sampang. Anggaplah setiap kabupaten matura neka dari 1 Syawal 1 kabupaten anggaplah 10 acara. Mungkin neka kira-kira ki. Bene kau letok mon kau letok. Aduh. Bisa isdet ki. 1 hari 10 acara.
Selain acara-acara selain saya dihadir oleh para kiai, para habaib selain. Ternyata emang turun kan sobung corona. Engki. Udah bunang corona neka karena perkumpulan neka, bisa menyebar karena perkumpulan. Engki. Jakarta neka ki buru bodo demo besar-besaran. Sobung saya kena corona saya demo neka. Neka penyakit beden apa penyakit apa neka ki? La ilaha illallah. Tak merasa bahwasanya orang saya menyebarkan berita bohong akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di Surboja acara-acara seperti semangkin neka peringatan Maulid neka banyak saya dibubarkan, banyak saya tak mendapatkan izin. Maka kalau udah bubiarkan, lo kenapa? Engki merasa ketuaan kekuasaan di dunia silahkan teki masuk kubur tempeling malaikat mungkar nakir. Orang ajar. La ilaha illallah. Apa kekuatan sampian dibandingkan kekuatan malaikat? Engki. Nauzubillahi min dzalik. Malaikat mungkar neka ketuaan pentungan, memegang pentungan, mon pentungan neka diangkat oleh manusia dan jin dari zaman Nabi Allah Adam sampai hari kiamat tak bakal keangkat saking buruk pentungan neka. Diangkat oleh malaikat mungkar. Tanya, "Man rabbuka?" Tak bisa jawab. Pentung tong. Meskipun ngakui seragam coklat sampean. Nggih. Budi malaikat nakir menggerakkan rantai yang beratnya pada sarang berat pentungan, mengeluarkan bunyi yang menakutkan. Rasakan. Karena dunia merasa ketuaan kekuasaan sombong. Cuma seragam coklat. Padahal sunnah Nabi ngakui kelampi teh. La ilaha illallah. Nauzubillahi min dzalik. Nah hadirin hadirat saya pada mulja, neka saya pertama kaula sampean gembira karena Rasulullah hadiah saya terbesar bagi kaula sampean. Coba kaula sampean mau maca sejarah Abu Lahab paman Nabi Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Neka kafir, neka saya menentang Nabi tapi karena pernah gembira. Cuma sekalian tok gembira sarang kelahiran Nabi Muhammad. Parang oneng sarang budaknya Thuwaibatul Aslamiyah subuh maka dimarahi oleh Abu Lahab. Jadi Abu Lahab memang pesan kepada Thuwaibatul Aslamiyah, "Wahai Thuwaibah, neka ipar kaula Aminah lagi ngandung dan akan melahirkan berapa hari ini. Coba sampian sering ke rumahnya Aminah, kapan melahirkan putrana Aminah, parang oneng langsung ke kaula." Debuna Abu Lahab. Sayyidatuna Aminah ngelahiraki sebelum subuh. Thuwaibatul Aslamiyah paringi kabar kepada Abu Lahab. Dar digedor-gedor. Subuh neka debuna para ilmuwan barat puncak kenikmatan tedung. Jadi sedejana neka beda puncak kenikmatan. Puncak kenikmatan makan, sampean bisa membuktikan, Pak. Puncak kenikmatan makan neka suapan saya terakhir. Jadi mau beda kanca sampean lagi ada tinggal suapan terakhir sampean ambil, ngamuk orang neka puncak kenikmatan makan. Cukan debuna para ilmuwan puncak kenikmatan tedung neka pas waktu subuh. Subhanallah kaula sampean uji oleh Allah. Apakah lebih mengutamakan puncak kenikmatan tedung atau lebih mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai adzan subuh neka beda tambahan as-salatu khairum minan naum, beda setong tisa tukang adzan salat subuh. Ketika adzan sobong saya datang neka orang adzan qomat imam makmum setong orang neka sonapa are masjid saya, masjid luar biasa, masyarakat semangat bangun masjid tapi sholat masjid seminggu sekalian.
Sholat Jumat tok iki. Maka orang neka ngamuk adzan kol sanga. Adzan kol sa. As-salatu khairum minan naum. Kol sanga pagi. Sadaya orang kampung dotong, tukang adzan gila hede neka. Kenapa kok gila? Neka kol sanga. Kok sampean adzan subuh kol sanga. Maka senyum tukang adzan neka, muadzin neka senyum, sekila neka sera. Kaula adzan tepat waktu sobong saya datang. Ketika kaula adzan kol sanga sodojona datang, sekila neka sera. Engkau apa heda sodojo orang kampung? Engki daripada orang kampung. Ki neka orang kila ngaku, semakin orang kila tak ngaku, Pak. Engki. Odo burindu di demo, ketika di demo ningali bebe, Pak. La ilaha illallah. Al junun funun dari bahasa Arab. Kilo neka macam-macam, Pak. Nah, hadirin hadirat saya pada mulja. Abu Lahab neka pernah sekalian gembira. Thuwaibatul Aslamiyah neka ngedor compon Abu Lahab, bungkon Abu Lahab subuh ngamuk Abu Lahab. Abu Lahab mon matana mon bahasa Indonesia melotot, mon bahasa Madura? Hah? Mencela. Oke. Abu Lahab neka mon matana mencela, orang takut ke Abu Lahab. Maka nak disebut sebagai Abu Lahab orang saya ngeluaraki pandangan, saya bisa ngeluaraki api. Saking tajam pandangan mata Abu Lahab. Orang takut ningali mata Abu Lahab mon matana mencela. Ngamuk Abu Lahab, wailaki ya Thuwaibah. Sungguh celaka kamu Thuwaibah, kenapa engkau bangunkan aku? Kol semangken ki tedung ki nikmat. Lagi merasakan nikmatnya tedung. Maka Dabuna Thuwaibah kan ajunan saya merintah. Kapan? Mon lahir ponan ajunan anan Abdullah kapanpun. Engki ampun lahir. Ngamuk langsung turun. Ampun lahir engki. Laki apa bini? Laki. Alhamdulillah. Thuwaibah. Karena heda parangi kabar saya menyenangkan, gembira, senang sarang kelahiran Nabi Muhammad. Engkau bebaskan heda dari perbudakan, asal heda menyusui ponakan engkau neka telo are berturut-turut. Saking gembira Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bebas aki budak. Anggaplah setong budak neka regana 20 juta. Anggaplah 20 juta. Kira-kira bodoh orang semangkin nyumpeng acara maulid 20 juta. Bodoh. Orang datang kepada kaula, beb, lebih saya kaula nyumpeng 10 juta tak ikhlas atau 10.000 ikhlas? Kaula ada bu 10 juta. Tak ikhlas, beb. Tak ikhlas neka urusan sampian sareng Allah. Mon ngantosi ikhlas kapan sampian nyumpeng 10 juta? Mon sampai nyumpeng 10 juta, poron memaki tiap Jumat masjid, memaki. Lo apa? Asal cair 10 juta neka. Angkibib 10 juta ikhlas, alhamdulillah. Masjid ini kan perlu bantuan kaula ada bu. Ngantosi ikhlas 10.000 terus. Sampai kapan masjid ini kaki? Nah, hadirin hadirat saya pada mulja, kegembiraan Abu Lahab neka tidak dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun Abu Lahab saya pertama kali menentang Nabi Muhammad sambil nunjuk Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad ngucapaki bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Abu Lahab saya ngamuk pertama kali sambil menceng, tabban laka ya Muhammad, ali hadza jama'atana, sungguh celaka engkau wahai Muhammad, apakah karena ini engkau mengumpulkan kami? Maka balas langsung oleh Allah. Allah neka paling cemburu kepada Nabi Muhammad. Tak poron siapapun saya melukai Nabi Muhammad, tak poron siapapun saya membuat sakit hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung balas oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, sampai akhir surat. Tapi ketika peperangan Badar, Abu Lahab nekat terbunuh peperangan Badar. Alin Abu Lahab saya nyamana Abbas paman Nabi
lasarena senapa are mimpi Abu Lahab. Kaifa haluka ya Aba Lahab? Dalam mimpi Sayyidina Abbas neka tanya, bagaimana keadaan sampian wahai Abu Lahab? Inni fi aswa'in hal. Engkau dalam keadaan saya paling buruk, siksa oleh Allah. Tapi setiap hari Senin siksa engkau neka diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada dalam Al-Quran Allah ada bu, fala yukhaffafu anhumul adzabu walahum yunzarun. Orang yang saya siksa oleh Allah meskipun kubur ataupun di neraka, lo bakal beda saya nyamana keringanan, sobung saya nyamana keringanan. Tapi kenapa Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah setiap hari Senin? Karena pernah sekalian tok gembira, seneng, bunga atas kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Neka parangi 2 botol neka. Neka koncar ama 2 jam bola neka. Masya Allah. Karena sambil aleng kini tak kerasa pak. Mohon mancung Masya Allah. Sejam asam urat langsung kambuh pak. Langsung parangi ki alarm. Ini ka alarm alami. Tut 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 tut. Nah. Asam urat ampun parangi peringatan. Nah hadirin hadirat sebar mulja, ini kasih pertama, orang kafir gembira sareng kelahiran Nabi Muhammad balas oleh Allah. Maka bagaimana dengan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bunga sareng kelahiran Nabi Muhammad, memperingati kelahiran Nabi Muhammad, atau hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah Allah akan membalas kaula sampean, terutama sahibul hajah, dengan balasan saya setimpal. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua, Rasulullah neka saya nyelamatake kaula sampean dari siksa neraka. Aslina kaula sampean neka bede tepi neraka. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nari fa anqadzakum minha. Rasulullah saya nyelamatake kaula sampean dari siksa neraka. Kaula sampean ketika jalan di jalan akan ditabrak oleh orang, selamatake oleh orang saya lain, apa tak terima kasih kepada saya nyelamatake? Pasti terima kasih. Oh, motor sekelangkong saya banyak, luar biasa. Semoga ajunan balas oleh Allah dengan balasan saya setimpal. Neka cuma nyelamatake kaula sampean dari tabrakan. Nah, bagaimana dengan jasa Nabi Muhammad? Saya luar biasa. Nyelamatake kaula sampian dari siksa neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Syariat neka diperjuangkan oleh Rasulullah dengan, ya Allah, dengan susah payah mempertaruhkan jiwa dan raga sampai berdarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai tanggal copot gigi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuk ke lubang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sihir, racun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diganggu setiap hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah adabu udhitu fil islami ma lam yu'dha ahadun mithli. Kaula neka diganggu di jalan Allah, dan sobung orang saya diganggu di jalan Allah seperti kaula. Saya paling banyak gangguan di jalan Allah, junjungan kaula panjenengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sabar Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad mengharapkan kaula sampian neka masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Cita-cita Nabi Muhammad neka cuma setung, ngumpul sareng kaula sampian surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Neka cita-cita Nabi Muhammad. Pernah suatu saat Rasulullah neka masuk ke compoan Sayyidatuna Aisyah. Sayyidatuna Aisyah ningali Nabi Muhammad dalam keadaan senang. Neka politik Sayyidatuna Aisyah perlu ditiru oleh ibu-ibu. Bu, ngantuk bu. Oh masya Allah. Sampai mon poron minta sesuatu kepada laki, ningali situasi dan kondisi ketika laki lagi seneng sampean minta, wah insya Allah insya Allah parangi oleh laki sampean asal cok minta saya banyak bu,
Pak, melihat aki emas sekilo pak, abu. Udah muna laki sampian, apa tak cukup masa sampian neka belum polo kilo, lakiin sampian neka. Kan sampian ngolok laki sampian emas ki. Beratnya belum polo kilo, minta saya sekilo. Lebih berat neka belum polo kilo. Sayyidatuna Aisyah neka ningali Rasulullah masuk ke compok dalam keadaan senang, minta kepada Rasulullah, di'li ya Rasulullah, minta doa. Maka Rasulullah mengangkat tangan, Allah maghfir li Aisyah ma qaddamat wa ma akharat wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunilah dosanya Aisyah. Saya terdahulu, saya akan datang, saya nampak, saya tersembunyi. Sayyidatuna Aisyah ngaminaki doa Nabi Muhammad neka sareng senyum seneng, amin 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 ya Allah. Rasulullah ningali Sayyidah Aisyah seneng bunga sareng doa Nabi Muhammad, tanya, atafrahina bihadza doa ya Aisyah? Wahai Aisyah, apakah sampian neka seneng sarang doa neka Aisyah? Engki ya Rasulullah, saya rasa tak seneng ya Rasulullah, didoakan agar dosanya diampuni oleh Allah olehmu ya Rasulullah, saya rasa tak seneng. Ketahuilah wahai Aisyah, neka adalah doa kaula untuk umat kaula setiap lastarena solat. Setiap lasarena sholat fardu, setiap lasarena sholat sunnah, Rasulullah neka doaki kaula sampian agar dosa kaula sampian neka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Neka saya ketelok jasa Nabi Muhammad kepada kaula sampian. Malah pernah Rasulullah neka didatangi Jibril. Sering duduk sareng Jibril memang Rasulullah. Kana anisuhu Jibril. Rasulullah neka paling seneng alingki sareng Jibril, mon sampeyan alingki sareng calon bupati. Engki. Semalam kaula beda dua acara Sorbeja. Ya, acara saya pertama dihadiri calon wali kota Sorbeja. Maka lasarena ceramah kaula langsung buruh pindah ke acara kedua. Engki. Menghindar dari racun neka ki. Karena pernah Kalimantan Selatan neka setung habaib ketuan acara hadiri oleh calon bupati. Habaib neka ada bu nyon sebora acara kaula kontaminasi. Nah, mon terkontaminasi neka berarti racun neka. Oke. La ilaha illallah. Maka Rasulullah kesempatan datang Jibril, tanya, ya Jibril siflil jannah. Wahai Jibril, cerita aki kepada kaula tentang surga. Cerita aki oleh Jibril tentang surga, ketuan belung pintu neka nyamana arroyan, pintu neka sedojona penghunina. Lasarena selesai siflin nar, cerita aki kaula tentang neraka petok tingkat ya Rasulullah. Tingkat saya paling bobo nyamana hawiyah. Fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun. Hawiyah neka tempatnya orang-orang munafik. Innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik neka neraka paling boboh. Bobonan neraka Yahudi. Tak bisa keluar dari neraka. Nauzubillahi min dzalik. Montimin. Munafik neka sembunyi-sembunyi. Munafik neka sembunyi-sembunyi. Mon munafik semangkin terang-terangan, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Timen munafik menfitnah Sayyidatuna Aisyah, mereka sembunyi-sembunyi. Tapi semangkan munafik menfitnah Habib Rizik bin Syahab terang-terangan. Nauzubillahi min dzalik. Pada ahli bait saya difitnah. Nauzubillahi min dzalik. Timin munafik paringi berita bohong sampai akhir oleh Allah, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Semangken munafik nyampe akhir corona, Pak. Niki masuk TV Pak corona nih, Pak. Setiap muka TV corona, muka HP corona. Sobong berita saya lain nih, Kak. Bahkan bayi jerapah ki baru lahir paringi nyama corona. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hati-hati.
Timin munafik mengkritik syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin terang-terangan mengkritik cadar, mengkritik gamis, mengkritik jenggot. Niki. Mun hede tak ketuan jenggot, iri sarang saya ketuan jenggot. Ki. Orang saya ketuan jenggot nika alhamdulillah. Setiap saat, setiap detik tulis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ketuan jenggot, aduh, bu tentang jenggot tambah panjang, tambah lancong jenggot, tambah goblok. Hei, saya goblok. La ilaha illallah. Cadar budaya Arab, saking goblok orang ini. Padahal debuna profesor, bener profesor nih kompresor. Nauzubillahi. Nika munafik terkenal semangkin, Pak. Munafik viral semangkin. Nauzubillahi min dzalik. Malah tambah munafik tambah soki semangkin ya. Mau langsung dapat 1,7 triliun, Pak. Nauzubillahi min dzalik. Hati-hati, waspadalah. Nyeritaki tentang neraka sampai ke 6 Jibril nika neng tak nyeritaki neraka saya kepeto. Saya paling atas. Maka debuna Rasulullah Jibril sampai nika ada pun neraka beda petok tingkat. Cuma 6 tingkat. Tingkat saya kepetok neraka apa? Sera penghunina. Neraka saya kepetok neraka saya paling atas. Nika nyaman neraka jahanam ya Rasulullah. Penghunina ya Rasulullah. Umat ajunan se mate belum sempat tobat dari kemaksiatan langsung pingsan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mirang beda di antara umat saya bakal masuk neraka jahanam. Makanya mohon kaula sampian mempelajari tentang jembatan Siratal Mustaqim sebut jisrun mamdudun ala matni jahannam adaku minasya'ri wa haddu minas sayfi. Siratal Mustaqim nika jembatan saya terbentang atas neraka jahanam. Neraka jahanam nika ketuan api saya menyambar-nyambar. Bahkan terkadang bodoh saya nyamana sya'nun qabdah. Sya'nun qabdah nika neraka saya nyambar sampai ke atas Siratal Mustaqim, menyambar orang-orang saya lebat di atas Siratal Mustaqim masuk ke neraka. Neka menyebabkan para wali-wali Allah tetap nangis, tetap takut kepada Allah sebab mau neraka neka api neraka neka naik menyambar orang selebat di atas neraka jahanam, selebat di atas Siratal Mustaqim meskipun wali bakal keneng tangkep masuk ke neraka jahanam. Nauzubillahi min dzalik. Tapi beda setung amalan, Pak. Neka setung amalan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon kaula sampean ngamalaki amalan neka, insyaallah jembatan Siratal Mustaqim sebeda riwayat 900 tahun perjalanan terbentang di atas neraka jahanam akan dipendekkan oleh Allah bagi kaula sampean hanya menjadi setung dhira. Neka amalan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira sampean poron apa punten? Amalaki apa punten? Poron tak amalaki. Gampang, subhanallah. Rasulullah nika parangi cara saya paling gampang kepada kaula sampean, tak bakal memberatkan umatnya. Rasulullah adabu man qala fi duburi kulli salah, barang siapa setiap lastarena salat wajib adzikir kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Mau tak hafal tanya kepada ustadz ki, tanya kepada cok tanya toknya habis, Pak. Nggih minimal paringi pulsa 10.000 nggih. Terkadang semakin banyak saya tanya lebet WA lebet SMS nggih jawabannya cuma sekelangkong ki. Nggih karena ustadznya kata olehan tak oleh narget ki nggih nggak nih kata. Insyaallah dapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Pak kali setiap lastarena sholat tak sampai 5 menit, tak sampai semenit malah bisa nyelamat lagi kaula sampian dari melewati siratal mustaqim. Rasulullah pingsan, mireng beda di antara umat saya bakal masuk ke neraka jahanam. Karena Rasulullah neka oning neraka. Ya Allah, kaula neka pernah keluar dakwah ke Ternate tahun 2006, 14 tahun yang lalu. Sareng kanca kaula nyamana Habib Haikal bin Khalid Al-Kaf dari Jakarta. Ketika sampai Ternate, Habib Haikal neka odobu, kepalanya terasa mau pecah. Matana melotot gelek neka. Mencelak. Matana mencelak, muntah, pingsan. Terus begitu sadar odobu, ya Allah Habib, cetak abdina neka akan pecah Habib, ya Allah, sambil luar biasa sakit. Sakit apa ya Habib? Kaulah tanya. Terus sahibul bed ngolok dokter, diambil darahnya untuk periksa laboratorium. Dokter neka cukan ada Bu Habib Ubaidillah cukan periksa, punten kok sehat, sampai semakin sehat engkau neka. Niki. Tak lo kenapa Beb, cuma periksa tok. Punten kok sehat, kaulah tak boron. Waduh, setong orang ada Bu, Habib obat nak kata kok suntik. Jangankan suntik, peluru tak kok cuma suntik. Engke bismillah. Periksa darah. Ternyata kanca kaulah Habib Haikal neka sehat, kaulah kolesterol 300. La ilaha illallah. Nah, akhirnya ketahuan pada penyakit. Coba tak periksa, tetap saya. Nah, ketika Peleman ke Jakarta, Habib Haikal neka periksa ke laboratorium saya lebih canggih, ternyata diketahui beda cairan di dalam otak. Beda cairan di dalam otak. Neka kaula ningali, sakitnya luar biasa. Sampai odobu kepala neka terasa mau pecah Habib. Maka kaulah ingat debuna Nabi Muhammad, siksa saya paling ringan di neraka orang berdiri di atas bara api, otaknya mendidih. Nauzubillah, neka bodoh cairan poin sakit luar biasa. Bagaimana mon otak mendidih dan Nabi neka nyaksi aki langsung, mangkana Nabi tak kuat. Mireng bodoh di antara umat saya bakal masuk neraka, pingsan Rasulullah. Terus semenjak itu Rasulullah telo are berturut-turut tak budebu kepada para sahabat. Tak budebu lah sarena solat, dan mata Rasulullah neka bengkak karena nangis. Lah sarena solat, lah sarena wirid, kembali ke compok Nabi Muhammad, sujud, memperbanyak sujud kepada Allah, dalam sujud nangis agar umatnya neka sobung saya masuk neraka. Maka sehari pertama saya datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, ngetok pintu Nabi Muhammad sambil ada Abu Bakar fil bab, hal ilaikumus sabil ya Rasulullah. Abu Bakar beda ada encompo ajunan ya Rasulullah, apakah bisa masuk? Sobung jawaban, nangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hari kedua datang Sayyidina Umar, sobung jawaban. Sehari ketelok datang Sayyidina Ali, sobung cukan jawaban. Peleman kecompok Sayyidina Ali, adabu kepada rajina Sayyidatuna Fatimah Zahra, ya Fatimah, mon sedejana sahabat tak temui oleh Nabi Muhammad, pastilah saya paling bisa ketemu sareng Nabi Muhammad adalah sampian wahai Fatimah. Tolong tanya aki kepada Nabi Muhammad, apakah bodoh perintah Allah saya dirasakan berat oleh Rasulullah, tolong sampai aki kepada Rasulullah, sampai aki kepada para sahabat, kami para sahabat siap melaksanakan perintah Allah. Atau bodoh larangan Allah saya dirasa berat oleh Nabi Muhammad, sampai aki kepada para sahabat, kami siap menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat bingung, tolo are wahai Fatimah, Rasulullah tak budebu, bahkan matana bengkak karena nangis, karena banyak nangis.
Maka Sayyidah Fatimah kecompok Nabi Muhammad ngetok pintu labeng bungkona Nabi Muhammad, tok tok tok, ya Rasulullah, Fatimah putri ajunan Fatimah fil bab, hal ilaikumus sabil, apakah boleh masuk ya Rasulullah? Rasulullah ki sujud, saya muka aki Sayyidatuna Aisyah, karena Sayyidatuna Aisyah neka oning Rasulullah menolak sedajana orang, pasti Sayyidatuna Fatimah tak bakal etolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mempercepat salatnya, pelastare salam, Sayyidah Fatimah tanya, ya Rasulullah, sahabat-sahabat ajunan bingung luar ya Rasulullah, atas perubahan sikap ajunan ya Rasulullah. Beda apa ya Rasulullah? Sampai aki kepada sahabat-sahabat ajunan ya Rasulullah. Maka Rasulullah nyampe aki pertemuannya sareng Jibril 3 hari sebelumnya. Maka Sayyidah Fatimah, ada bu ya Rasulullah, mon beda umat sampian saya masuk neraka, neka salahnya sendiri ya Rasulullah. Engki kan Rasulullah ampun ada bu, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba, sedajana umat kaulah masuk surga kecuali saya tak boron. Maka saya tanya oleh para sahabat, faman ya'ba ya Rasulullah, saya rasa tak boron masuk surga ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Saya taat kepada kaulah masuk surga, saya tak taat, saya bohong, tak corona, sebut corona masuk neraka itu. Engki acara maulid dibatasi, acara maulid dibubarkan, masuk neraka itu, sareng seragam coklat nah itu. La ilaha illallah. Acara seperti malam semangkin neka ngonceng rahmat Allah, mon rahmat Allah turun, neka corona minggat, neka corona bakal hilang. Larang, oh berarti sampean mau ngelarang acara seperti semangkin, sampean neka beda keperluan sareng corona ki. Sampean neka beda bisnis sareng corona ki. Mandar moga sampean mati karena corona, amin. Naudzubillahi min dzalik. Sedajana umat pasti masuk surga kecuali saya berzina, kecuali saya nginum minuman keras, saya berjudi, saya ngeco, la ilaha illallah, saya nyolong dan lain sebagainya. Saya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Sayyidah Fatimah poron menenangkan Nabi Muhammad, tapi apa debuna Nabi Muhammad? Meskipun mereka maksiat, balhum ummati ya Fatimah. Bagaimanapun juga mereka umat kaulah wahai Fatimah. Ya Allah. Zaman semangkin betapa banyak umat telah membuat nangis Nabi Muhammad 1400 tahun yang lalu. Betapa banyak umat Nabi Muhammad saya tak sholat semangkin. Betapa banyak umat Nabi Muhammad saya tak apasa semangkin di bulan Ramadan. Betapa banyak umat Nabi Muhammad saya bermaksiat, naudzubillahi. Padahal mereka saya membuat Nabi Muhammad nangis. Mereka saya membuat Nabi Muhammad ketika akan tinggal umur ummati man lahum min ba'di. Mereka saya membuat Rasulullah selalu berfikir tentang umatnya. Mereka saya selalu didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka saya diharapkan agar bisa bertobat oleh Nabi. Mereka saya diharapkan oleh Nabi bisa masuk surga, ternyata tak poro, naudzubillahi min dzalik. Maka mari kaula mengajak diri kaula pribadi panjenengan sedaja mari mulai malam semangkin malam maulid. Apakah kaula sampean neka tak poro ningali wajah Nabi Muhammad kelak di hari kiamat? Nabi Muhammad neka ngantosi kaula sampean hadirin hadirat ketika para nabi dan rasul saya lain alengki singgasana masing-masing padang mahsyar, Rasulullah ki ngantosi kaula sampean. Maka para sahabat atanya, ya Rasulullah, eka dimma ajunan ngantosi umat ajunan ya Rasulullah. Saya pertama haud telaga Nabi Muhammad. Rasulullah akan parangi minum kepada kaula sampean dari tangan saya mulja. Ngantosi kaula sampean. Sementara para nabi para rasul saya lain langsung terbang badaya adaan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kedua debuna Nabi Muhammad kaula ngantosi sampean wahai umat siratal mustaqim. Jembatan saya menakutkan. Nabi Muhammad akan berusaha nyelamat aki umatnya, saya masukkan neraka.
saya jatuh tergelincir akan selamat aki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat akhir Rasulullah neka nanti kelak di hari kiamat membawa ember neka isiramaki ke neraka, padam neraka tersebut karena aing dari ember saya dibawa oleh Nabi Muhammad. Malaikat tanya, ya Rasulullah, api neraka neka tak bakal bisa padam dengan air manapun, tapi kok bisa padam sareng air yang dibawa oleh ajunannya Rasulullah? Neka adalah air mata dari umatku, saya keluar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Air mata saya keluar dari mata, neka bisa memadamkan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Mohon keluar karena takut kaula sampian kepada Allah Subhanahu wa taala. Neka dikumpulkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ketelau debuna Nabi Muhammad akan ngantosi kaula sampean emizan. Saya bisa ditolong oleh Nabi Muhammad, akan ditolong oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terutama saya memperbanyak sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Apalagi bulan Maulid neka, mari kaula sampean memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Guru kaula Al Habib Umar pernah adabu kepada santrena Al Habib Guresh Baharun, ya Guresh, mon setiap are hede neka ngucapaki salam 100 kali kepada Rasulullah, maka mustahil hede tak respon oleh Nabi Muhammad. Ngucapaki salam minimal 100, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngucapaki salam neka 100, insyaallah respon oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat saya pada mulja, maka mari kaula mengajak diri kaula pribadi panjenengan sedaja mumpung mumpung di kaula sampean mohon ampun kepada Allah atas sedajana dosa kemaksiatan saya pernah kaula sampean laksanaki, dan kaula sampean harus keduan semangat saya luar biasa memperbanyak amal, memperbanyak taat kepada Allah, memperbanyak zikir, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad, sehingga ketika ki berde dunia kaula sampean bisa mimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ketika ki berde dunia kaula sampean bisa menikmati keindahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka mari sarang-sarang malam saya mulja neka kaula sampean atobat kepada Allah, istighfar kepada Allah, ngak dosa kaula sampean. Bahkan debuna Al Habib Umar pernah ada bu, ya hadirin hadirat, aslina setung dosa neka bisa menyebabkan murkana Allah kepada kaula sampean. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menunda kemurkaannya kepada kaula sampean karena Allah ngantosi istighfar kaula sampean, karena Allah ngantosi tobat kaula sampean. Maka mari malam semul jeneka, malam peringatan Nabi Muhammad, kaula sampean minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan berkat Nabi Muhammad, ya Allah, dengan berkat para nabi, para rasul yang sebelum Nabi Muhammad, ya Allah, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, dengan berkat peringatan Maulid malam ini, ya Allah, dengan berkat husnudzan kami kepadamu, ya Allah, dengan berkat orang Engkau kabulkan doanya di majelis kami ini, ya Allah, ampunilah semua dosa kami, ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai, ya Allah, hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka, ya Allah. Ya Allah, memang kami sadar mulut kami ini kotor, ya Allah, mulut kami ini banyak dosa, ya Allah, mulut kami ini tidak pantas menyebut namamu yang mulia, ya Allah, tapi Engkaulah, ya Allah, yang memerintahkan kami untuk menyebut namamu, ya Allah. Engkaulah yang memudahkan kami malam ini, ya Allah, menyebut namamu, ya Allah. Maka mulai malam ini kami mohon muliakanlah mulut kami, ya Allah, untuk selalu menyebut namamu, ya Allah, untuk selalu berzikir kepadamu, ya Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad, ya Allah, tidak mengeluarkan kata-kata yang akan kami sesali kelak di hari kiamat, ya Allah. Kami juga sadar, ya Allah, tangan kami ini penuh dosa, ya Allah, tidak pantas kami angkat memohon kepadamu, ya Allah,
tapi Engkaulah yang memerintahkan kami ya Allah untuk selalu memohon ampun kepadamu ya Allah. Engkaulah telah memerintahkan kami ya Allah untuk selalu berdoa kepadamu ya Allah. Kami hanya mengikuti perintahmu ya Allah. Maka ya Allah, pandanglah kami malam ini ya Allah dengan pandangan rahmat ya Allah. Kami mohon ya Allah, dengan berkat orang yang baik yang Kau hadirkan di majelis ini ya Allah, ampunilah semua dosa kami ya Allah, semua dosa orang yang kami cintai ya Allah, semua dosa anak keturunan kami ya Allah. Mudahkanlah urusan kami dan mereka ya Allah. Hapuskanlah kemaksiatan kami dan mereka ya Allah. Ya Allah yang lampau, ampunilah ya Allah. Mulai malam ini ya Allah, berikanlah taufik dan hidayah kepada kami dan orang yang kami cintai ya Allah, sehingga kami dan mereka cinta taat, benci maksiat ya Allah. Ya Allah, betapa banyak hamba-hambamu yang Kau muliakan ketika hidup bisa bertemu Nabi Muhammad. Ya Allah, betapa banyak hamba-hambamu yang masih hidup bisa bermimpi Nabi Muhammad. Ya Allah, apa yang menghalangi kami ya Allah untuk memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah? Ya Allah, apakah kami tidak pantas ya Allah untuk bertemu dengan Nabi Muhammad ya Allah? Ya Allah, sampaikan salam rindu kami kepada Nabi Muhammad ya Allah. Kami rindu ingin memandang wajahnya ya Allah. Kami rindu ingin bertemu dengannya ya Allah, meskipun dalam mimpi ya Allah, meskipun hanya satu kali ya Allah. Ya Allah, hilangkanlah segala macam penghalang yang menghalangi kami memandang wajah Nabi Muhammad ya Allah. Hilangkanlah semua penghalang yang menghalangi kami bermimpi Nabi Muhammad ya Allah. Kami mohon ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali sudah memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan Engkau cabut nyawa kami kecuali sudah bertemu dengan Nabi Muhammad. Hadirin, jangan biarkan kelak di hari kiamat kita tidak memandang wajah yang mulia. Apa yang membuat kita untuk melakukan kemaksiatan dan dosa yang kelak di hari kiamat akan menghalangi mata kita memandang wajah Nabi Muhammad? Maka mulai malam ini mari kita memiliki niat yang kuat, yang lampau kita minta ampun kepada Allah. Yang akan datang kita jauhi segala macam kemaksiatan, yang akan datang kita jauhi segala macam taat, sehingga kelak di hari kiamat ketika kita dibangkitkan oleh Allah di padang mahsyar, kita disambut oleh Nabi Muhammad. Kita memandang wajah Nabi Muhammad, disambut dengan senyum oleh Nabi Muhammad, bisa mencium tangan Nabi Muhammad, bisa berdiri di bawah bendera Nabi Muhammad, berdiri di golongannya Nabi Muhammad, minum dari telaga Kausar dari tangannya Nabi Muhammad, melewati Siratal Mustaqim dituntun oleh Nabi Muhammad, masuk ke surgamu ya Allah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Rabbi faj'al mujtama'ana ghayat husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min atayakal jisami wakrimil arwaha minna biliqa khairil anami wablighil mukhtar anna min salatin wa salami. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah bihusnil khatimah bijahi walid Fatimah ummun bihusnil khatimah ya Allah wallah bihusnil khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.